Bappenas yang menyatakan panen raya pada bulan Maret nanti ini akan berada di 3,5 juta ton pasokan beras dan akan membuat harga beras di pasaran tidak mahal lagi atau terbilang terjangkau sama dengan harga-harga sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan dari demand yang ada, apakah untuk kenaikan harga beras sebetulnya tidak akan terjadi lagi pada bulan Maret mendatang atau di bulan-bulan ke depannya? Silakan dengan jawaban Anda, Pak Sutarto. Ya, memang kita tahu bahwa di beberapa wilayah itu sudah mulai panen. Meskipun panennya tidak sebesar yang terjadi beberapa tahun-tahun yang lalu. Dan kemudian untuk bulan Maret memang panennya sudah lebih. Artinya apa? Diharapkan pada bulan Maret itu produksi yang dihasilkan oleh petani itu lebih besar bila dibanding dengan kebutuhan bulan Maret itu sendiri. Tapi perlu dicatat bahwa kelebihan itu sebenarnya tidak terlalu besar. Nah, kemudian apakah itu nanti akan menahan harga? Saya kira ya, karena hari-hari ini pun harga beras sudah mulai turun. Jadi harga gabah mulai turun 2 hari yang lalu, turun sekitar Rp300 per kilogram di tingkat petani. Kemudian sekarang harga beras pun saya tadi pagi juga cross check ke lapangan karena di Demak juga sedang panen, mulai panen, nampaknya juga pengaruhnya terhadap penurunan harga beras. Nah, persoalannya apakah nanti Maret juga akan terjadi kenaikan? Saya pikir kalau masyarakat juga tidak panik dengan situasi yang ada dan kemudian juga pemerintah menyediakan pasokan yang cukup masif dan juga isu-isu mungkin harus sudah mulai kita kurangi, isu-isu negatif. Ini harus kita kurangi sehingga mungkin masyarakat tidak panik sehingga harga itu akan bisa kita pertahankan pada posisi yang tentunya harapan kita bisa turun, tapi menurut perkiraan kita karena kita tahu bahwa produksinya itu beberapa tahun terakhir ini nampaknya ada stagnasi produksi. Di lain pihak terjadi peningkatan penduduk. Jadi mungkin ada hal-hal yang mendasar yang terjadi, misalnya kalau sebelum 5 tahun terakhir atau sebelum 5 tahun terakhir ini luas panen itu berkisar antara sekitar hampir 11 juta hektar, tapi sekarang di bawah 11 juta hektar. Ini juga berpengaruh tentunya terhadap produksi tadi. Yang kedua, kita tahu waktu-waktu yang lalu itu sebenarnya bulan-bulan minus itu hanya terjadi sekitar 4 sampai 5 bulan. Sekarang justru terbalik. Jadi minusnya itu lebih panjang. Beberapa tahun terakhir ini kita amati, bahkan minusnya itu 8 sampai 9 bulan dan surplusnya itu hanya terjadi pada 3 sampai 4 bulan. Nah, ini semua akan berpengaruh tentunya terhadap ketersediaan pasokan di lapangan. Nah, untuk itu mau tidak mau pemerintah memang betul-betul harus memiliki stok yang cukup. Di samping stok yang cukup, tentunya strategi penyaluran ke lapangan ini memang harus betul-betul terjaga dengan baik. Sebelum tahun 2019 kita tahu bahwa dulu ada yang disebut dengan Rastra, kemudian ada yang disebut dengan Raskin. Nah, setiap bulan pemerintah itu akan mengeluarkan lebih dari 200.000 ton. Ditambah untuk operasi pasar. Kadang-kadang sampai 250.000 sampai 300.000 ton per bulan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini yang tidak disadari oleh kita semua bahwa
apa yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Rastra, Raskin, kemudian operasi pasar, itu menjadi penyeimbang, menjaga keseimbangan pasar sehingga harga tidak seperti akhir-akhir ini yang terjadi. Jadi hal ini yang mungkin harus kita melakukan evaluasi kembali kebijakan ke depan ini supaya betul-betul terjaga. Jadi kalau kita bicara jangka pendek, bulan Maret ini saya yakin bahwa tentunya ini akan bergerak turun hari-hari ini, minggu depan juga turun, tapi saya khawatir tidak akan tercapai sesuai dengan harapan pemerintah kembali kepada HET yang ditetapkan tahun yang lalu. Jadi ini yang harus, namun demikian tentunya kalau harga beras yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti menggunakan HET. Tapi kalau yang ada di masyarakat, saya khawatir sepertinya kok tidak akan menuju ke sana, dengan catatan juga menuju ke sana tetapi tidak akan tercapai. Kemudian tentunya masyarakat juga supaya kita edukasi, tidak usah panik. Demikian juga pemerintah mungkin juga statement-statement yang menakutkan, seperti di dunia sekarang juga sedang krisis. Ternyata juga sebenarnya kenyataan di saya baru saja pulang dari Filipina, pertemuan International Rice Trader seluruh dunia, kemudian saya ke Thailand. Nampaknya mereka juga mengatakan tidak terlalu khawatir dengan El Nino yang terjadi seperti di Indonesia. Kita memang terkena El Nino. Inilah yang harus menjadi perhatian kita ke depan ini. Baik. Saya kira ini tidak besar-besarkan. Oke.